Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Selda Raja dengan NIM 2016-008-454. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Kompensasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di CNE atau Komisi Pemilihan Umum Likisa Timor Leste. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Didik Subianto, SE/MM, selaku dosen pembimbing 1, dan Nala Trikusuma, SE/MM, selaku dosen pengembangan masalah. Faktor penentu bagi perusahaan untuk unggul yaitu dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan kemajuan suatu perusahaan bergantung pada orang-orang atau sumber daya manusia yang berkompeten dipekerjakannya sehingga tujuan dan target perusahaan dapat tercapai. Dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Salah satu cara untuk menjamin tercapainya keselarasan tujuan, perusahaan bisa memberikan perhatian dengan memberikan kompensasi kepada karyawan, karena kompensasi merupakan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan. Selain kompensasi, hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja yaitu motivasi. Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Selain kompensasi dan motivasi, budaya organisasi merupakan hal yang juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi menjadi faktor yang harus diperhatikan karena budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku karyawan yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Apakah kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan CNE Likisa Timor Leste? Apakah motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan CNE Likisa Timor Leste? Apakah budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan CNE Likisa Timor Leste? Apakah kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan CNE Likisa Timor Leste? Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini ialah seluruh karyawan di CNE Likisa Timor Leste sebanyak 30 orang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada di CNE Likisa. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 30 orang. Hasil dan pembahasan. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kompensasi, motivasi, budaya organisasi, dan kinerja karyawan dikatakan valid karena R hitung lebih besar nilainya 0, yaitu 0,301. Hal ini berarti pernyataan pada kuesioner mampu mengukur variabel dalam penelitian ini. Kompensasi, motivasi, budaya organisasi, dan kinerja karyawan memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar, yaitu 0,60. Hal ini berarti instrumen dalam variabel penelitian ini dapat dikatakan reliable dan dapat dipercaya. Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif, analisis regresi linear beranda, didukung dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji linearitas, dan uji hipotesis yaitu
yaitu uji T dan uji F. Hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai asumsi adalah 2T, yaitu 0,294 lebih besar dari 0,05. Hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai toleransi dari variabel kompensasi sebesar 0,682, variabel motivasi sebesar 0,609, dan variabel budaya organisasi sebesar 0,827. Kemudian untuk nilai VIF, variabel model collinearity statistics tolerance, VIF kompensasi 0,682, 1,467, motivasi 0,609, 1,642, budaya organisasi 0,827, 1,210, kompensasi sebesar 1,487, variabel motivasi sebesar 0,642, dan variabel budaya organisasi sebesar 1,210. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel independen menunjukkan tidak adanya gangguan multikolinearitas karena masing-masing variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser, diketahui nilai signifikansi untuk variabel kompensasi sebesar 0,616, variabel motivasi sebesar 0,994, dan variabel budaya organisasi sebesar 0,219. Diketahui ketiga variabel di atas lebih besar dari 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji linearitas. Dari hasil uji linearitas, nilai signifikan untuk variabel kompensasi adalah 0,203, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan linear secara signifikan antara variabel kompensasi X1 dengan variabel kinerja karyawan Y pada variabel motivasi adalah sebesar 0,265, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi X2 dengan variabel kinerja karyawan Y pada variabel budaya organisasi adalah sebesar 0,28, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel budaya organisasi X3 dengan variabel kinerja karyawan Y. Hasil regresi linear berganda. Nilai konstanta positif sebesar 1,400 menunjukkan jika variabel independen kompensasi motivasi budaya organisasi nilainya adalah 0, maka variabel dependen kinerja karyawan memiliki nilai sebesar 18,575. Koefisien regresi X1 positif sebesar 0,305. Artinya jika variabel kompensasi X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan Senelisa akan meningkat sebesar 0,305. Koefisiensi regresi X2 positif sebesar 0,070. Artinya variabel motivasi X2 meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan Senelisa akan meningkat sebesar 0,070. Koefisiensi regresi X3 positif sebesar 0,213.
Artinya jika variabel budaya organisasi X3 secara sebesar satu satuan, maka kinerja karyawan CNA Likisa akan meningkat sebesar 0,213. Hipotesis hasil uji T jika dilihat dari tabel di atas, maka diperoleh nilai probabilitas signifikan untuk variabel kompensasi sebesar 0,253 lebih kecil dari 0,05. Maka HO 57 diterima dan HA ditolak. Berarti kompensasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Jika dilihat dari tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas signifikan untuk variabel motivasi sebesar 0,783 lebih besar 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Berarti motivasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Jika dilihat dari tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas signifikan untuk variabel budaya organisasi sebesar 0,471 lebih kecil dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Berarti motivasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Hasil uji F jika dilihat dari tabel di atas, diperoleh signifikan sebesar 0,547 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi secara bersama-sama simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan uji koefisien determinasi di atas dapat diketahui koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,037 atau 3,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 3,7% variasi kinerja karyawan CNA Likisa secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dan variabel kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi. Sedangkan 96,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Motivasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Budaya organisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan CNA Likisa. Sarannya, berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu bagi pihak CNA Likisa berdasarkan variabel kinerja karyawan, butir pernyataan yang memiliki skor rata-rata terendah yaitu 3,64 dan poin yang terendah berada pada poin 8 yang menyatakan saya mampu memahami dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Hal ini dapat diartikan bahwa karyawan kurang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Peneliti memberikan saran supaya CNA Likisa dapat menciptakan kinerja karyawan yang lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Upaya tersebut dilakukan supaya dapat memicu karyawan untuk bekerja lebih giat dan mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini diketahui koefisien determinasi R2 pada variabel kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi variabel independen adalah 0,037 atau 3,7%, sedangkan 96,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Maka dari itu, peneliti menyarankan supaya peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan variabel. Sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih. Salam berbahagia.